Kehidupan masyarakat Mongolia masih mempertahankan tradisi budaya nomaden, hidup dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan masyarakat urban di negara-negara lain. Mereka mengikuti pola hidup yang telah ada selama berabad-abad, mengandalkan pergerakan musim untuk mencari tempat terbaik bagi ternak mereka. Masyarakat nomaden ini umumnya tinggal di ger, rumah tradisional yang terbuat dari kayu dan kain, sebuah rumah portabel yang memungkinkan mereka untuk berpindah-pindah dengan mudah sesuai dengan kebutuhan musim. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam, dan mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah serta hewan peliharaan seperti kuda, domba, dan unta. Pada masa lalu, Mongolia pernah menjadi kekuatan besar yang menguasai sebagian belahan dunia pada abad ke-13. Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan dan penerusnya menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup Asia, Eropa Timur, hingga Timur Tengah. Kejayaan ini menjadikan Mongolia sebagai salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia, dengan pengaruh yang sangat besar dalam bidang militer, perdagangan, dan budaya. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Mongolia, seperti letak geografi, keindahan alam, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Mongolia adalah salah satu negara yang paling terpencil di dunia, terletak di jantung Asia, dikelilingi oleh Rusia di utara dan Cina di selatan. Meskipun luas wilayahnya mencapai sekitar 1,56 juta kilometer persegi, Mongolia memiliki populasi yang sangat kecil, hanya sekitar 3,5 juta jiwa, menjadikannya salah satu negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Keadaan geografis yang luas, namun jarang dihuni, membuat Mongolia menjadi negara yang terisolasi, dengan banyak wilayahnya yang hampir tidak tersentuh oleh aktivitas manusia. Sebagian besar negara ini terdiri dari padang rumput yang luas, gurun, dan pegunungan, yang membuat kehidupan di banyak area menjadi sangat terbatas. Sebagian besar wilayah Mongolia adalah dataran tinggi yang luas, seperti stepa Mongolia, yang menawarkan pemandangan alam yang terbuka dan sunyi, dihiasi dengan padang rumput hijau yang bergelombang. Di bagian selatan, ada Gurun Gobi yang terkenal dengan lanskap gurun yang tandus dan formasi batuan yang unik, menciptakan keindahan yang khas dengan daerah lainnya. Selain itu, Mongolia juga memiliki pegunungan yang indah, seperti Pegunungan Altai, yang menawarkan pemandangan dramatis dengan puncak bersalju, lembah yang subur, dan sungai yang jernih. Keindahan alam yang luar biasa ini, ditambah dengan udara yang segar dan bersih, menjadikan Mongolia sebagai destinasi alam yang memikat bagi para pencinta petualang dan keindahan alam yang asli. Mongolia memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama yang sangat kaya, meskipun negara ini relatif terpencil dan memiliki populasi yang kecil. Secara etnis, mayoritas penduduk Mongolia adalah suku Mongol, yang terdiri dari berbagai kelompok subetnis, seperti Halch, yang merupakan kelompok terbesar, serta Buryat, Oirat, dan Tufan. Suku Mongol memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan ekspansi besar Kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan, yang menghubungkan mereka dengan banyak budaya dan peradaban di Asia dan Eropa. Meski sebagian besar orang Mongol hidup di kota besar seperti Ulaanbaatar, atau di pedesaan dengan cara hidup nomaden, mereka semua memiliki kesamaan dalam bahasa, adat istiadat, dan kebanggaan terhadap sejarah mereka. Budaya Mongolia sangat dipengaruhi oleh gaya hidup nomaden yang masih dijalani oleh sebagian besar penduduk, terutama di daerah pedesaan. Gaya hidup ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari pola makan, pakaian, hingga sistem rumah tinggal. Masyarakat Mongolia juga terkenal dengan keterampilan berkuda yang diwariskan turun-temurun. Kuda merupakan bagian integral dari kehidupan mereka, baik untuk transportasi, perlombaan, maupun dalam berbagai perayaan budaya. Selain itu, musik tradisional Mongolia dan tarian tradisional juga memainkan peran penting dalam merayakan identitas budaya mereka. Dalam hal agama, mayoritas penduduk Mongolia menganut agama Buddha Tibet, yang diperkenalkan pada abad ke-16 dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual mereka.
Agama Buddha di Mongolia lebih dikenal dengan sebutan Buddhisme lama, yang menggabungkan ajaran-ajaran Buddha dengan unsur-unsur spiritual dan tradisional yang khas di Mongolia. Meskipun ada pengaruh kuat dari agama Buddha, Mongolia juga memiliki warisan animisme yang dalam, yang lebih dikenal sebagai shamanisme. Shamanisme adalah kepercayaan kuno yang menghormati roh alam dan kekuatan spiritual yang ada di sekitar kehidupan sehari-hari. Ibu kota Mongolia adalah Ulaanbaatar, yang terletak di tengah negara tersebut, di lembah Sungai Tul, dikelilingi oleh pegunungan yang indah. Ulaanbaatar adalah kota terbesar di Mongolia dan pusat politik, ekonomi, dan budaya negara. Kota ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-17, ketika pada awalnya didirikan sebagai tempat berkemah oleh para biksu. Seiring waktu, Ulaanbaatar berkembang pesat dan menjadi pusat pemerintahan Mongolia setelah negara ini mengadopsi sistem republik pada tahun 1924. Ulaanbaatar adalah kota yang penuh kontras, menggabungkan elemen-elemen tradisional Mongolia dengan modernitas yang cepat berkembang. Di tengah-tengah kota, terdapat gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan, dan restoran-restoran mewah, sementara di pinggiran kota, masyarakat masih hidup dengan cara tradisional dalam ger atau yurt. Kota ini juga terkenal dengan budaya yang sangat dihormati, di mana festival-festival seperti Nadam, yang merayakan olahraga tradisional seperti gulat, balap kuda, dan memanah, menjadi ajang yang sangat dinanti. Meskipun kota ini mengalami perkembangan yang pesat, Ulaanbaatar juga menghadapi berbagai tantangan, seperti polusi udara, terutama pada musim dingin, yang disebabkan oleh pembakaran batu bara untuk pemanasan. Hal ini menyebabkan kualitas udara yang buruk, terutama di kawasan-kawasan dengan padat penduduk. Selain itu, Ulaanbaatar juga menjadi rumah bagi lebih dari setengah populasi Mongolia, yang menciptakan tekanan besar pada infrastruktur kota dan masalah kemiskinan maupun ketimpangan sosial. Sejarah Mongolia. Sejarah keemasan Mongolia diawali pada tahun 1206, ketika Genghis Khan, yang lahir dengan nama Temujin, berhasil mempersatukan berbagai suku Mongol yang tersebar di stepa Asia Tengah yang luas. Sebelumnya, wilayah ini dipenuhi oleh suku-suku yang sering berperang satu sama lain dan terpecah belah. Temujin, dengan kehebatan kepemimpinannya dan kemampuan militer yang luar biasa, berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan menyatukan mereka di bawah satu kekuasaan yang kuat. Setelah kemenangan ini, Temujin diangkat sebagai Genghis Khan, yang berarti pemimpin dunia, yang menandai awal dari pendirian Kekaisaran Mongol. Kekaisaran Mongol yang baru terbentuk ini berkembang pesat, tidak hanya berkat kekuatan militer yang luar biasa, tetapi juga karena sistem pemerintahan yang efisien dan kebijakan yang inovatif. Genghis Khan memperkenalkan berbagai reformasi, seperti sistem hukum yang dikenal dengan nama Yasa, yang mengatur kehidupan sosial dan militer dengan ketat. Selain itu, dia juga mendirikan jalur komunikasi dan transportasi untuk menghubungkan wilayah luas, yang kemudian dikenal sebagai Jalur Sutra. Kebijakan toleransi beragama dan sistem pemerintahan yang meritokratis, di mana posisi-posisi penting di pemerintahan diberikan berdasarkan kemampuan dan loyalitas, juga menjadi dasar kekuatan yang sangat besar. Pada masa pemerintahan Genghis Khan, Kekaisaran Mongol tidak hanya menguasai wilayah Mongolia, tetapi juga mulai mengembangkan ekspansi besar-besaran ke wilayah Asia dan Eropa. Genghis Khan memimpin invasi ke berbagai wilayah seperti Cina, Rusia, Timur Tengah, dan bahkan bagian-bagian Eropa Timur, membentuk jaringan kekuasaan yang sangat luas. Selama masa pemerintahannya, Kekaisaran Mongol menjadi kekuatan dominan di dunia. Hampir sepertiga bagian dunia berhasil dikuasai Mongolia pada puncak kejayaannya. Pada tahun 1368, Kekaisaran Mongol mengalami kemunduran yang signifikan setelah jatuhnya dinasti Yuan di Cina, yang didirikan oleh Kublai Khan, cucu Genghis Khan. Dinasti Yuan mulai menghadapi masalah internal seperti ketidakpuasan rakyat Tiongkok terhadap pemerintahan asing, kebijakan pajak yang berat, serta ketegangan sosial dan ekonomi. Bencana alam seperti banjir dan wabah penyakit semakin memperburuk kondisi, menyebabkan kerusakan ekonomi maupun keruntuhan sistem pertanian yang bergantung pada rakyat. Semua ini memicu pemberontakan besar-besaran oleh sebagian rakyat Tiongkok. Di tahun yang sama, Zhu Yuanzhang berhasil menggulingkan dinasti Yuan,
dan mendirikan dinasti Ming setelah merebut ibu kota Dadu yang saat ini adalah kota Beijing. Kejatuhan Yuan menandai berakhirnya pemerintahan Mongol di Cina, dan meskipun beberapa wilayah lain di Kekaisaran Mongol masih bertahan, kekaisaran secara keseluruhan mengalami kemunduran besar. Pengaruh politik dan militer Mongol pun menurun, dan kekaisaran terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang kehilangan kesatuan dan kekuatan seperti sebelumnya. Pada tahun 1911, Mongolia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Kekaisaran Qing Cina setelah Revolusi Xinhai yang menggulingkan dinasti Qing dan mengakhiri lebih dari 2 abad pemerintahan dinasti tersebut. Ketika Tiongkok mengalami pergolakan besar akibat jatuhnya dinasti Qing, Mongolia memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, meskipun mengumumkan kemerdekaan, kekuasaan Mongolia tetap terpecah antara 2 kekuatan besar, yaitu Cina dan Rusia. Pada tahun 1921, situasi ini berubah secara signifikan. Setelah revolusi Bolshevik di Rusia, pemerintahan Soviet memberikan dukungan penuh kepada gerakan kemerdekaan Mongolia. Dengan bantuan pasukan Soviet yang dipimpin oleh Jenderal Roman von Ungern-Sternberg, Mongolia berhasil mengalahkan pasukan Tiongkok yang masih berusaha mempertahankan pengaruhnya di wilayah tersebut. Mongolia kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya secara penuh dengan bantuan Rusia Bolshevik, dan pada 1924, Republik Rakyat Mongolia resmi didirikan sebagai negara yang berdaulat. Sejak itu, Mongolia berada di bawah pengaruh Uni Soviet dan menjadi negara komunis pertama di luar Eropa yang mengubah arah politik dan ekonomi negara tersebut untuk beberapa dekade mendatang. Pada akhir 1980, pengaruh Uni Soviet mulai melemah dengan runtuhnya Blok Timur dan berakhirnya Perang Dingin. Perekonomian Mongolia juga menghadapi kesulitan yang serius, terutama karena ketergantungannya pada dukungan ekonomi dari Uni Soviet. Di tengah situasi ini, gerakan pro-demokrasi mulai muncul di Mongolia, dipicu oleh perubahan politik di negara-negara tetangga dan keinginan masyarakat untuk memperkenalkan sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis. Pada Februari 1990, protes damai dimulai di ibu kota Ulaanbaatar, yang dipimpin oleh mahasiswa dan kalangan intelektual yang menuntut reformasi politik dan kebebasan yang lebih besar. Demonstrasi ini kemudian meluas, dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Akhirnya, pada bulan Maret 1990, pemerintah komunis Mongolia setuju untuk melakukan reformasi politik dan membuka jalan bagi peralihan ke sistem multipartai. Proses ini berlangsung tanpa kekerasan, yang menjadikannya salah satu revolusi damai paling signifikan pada masa itu. Sejak tahun 2000 hingga sekarang, Mongolia mulai mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, terutama berkat penemuan dan eksploitasi sumber daya alam yang melimpah, seperti batu bara, tembaga, dan emas. Negara ini memiliki cadangan mineral yang sangat besar, dan dengan meningkatnya permintaan global, terutama dari Cina yang merupakan tetangga dan mitra dagang terbesar Mongolia. Namun, di saat ekonomi Mongolia berkembang, negara ini menghadapi tantangan besar seperti ketergantungan pada sektor pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Selain itu, kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran masih menjadi masalah, dengan banyak penduduk yang tinggal di daerah pedesaan yang bergantung pada pertanian dan penggembala. Urbanisasi yang cepat juga menyebabkan tekanan pada infrastruktur di kota-kota besar, terutama di Ulaanbaatar. Meskipun begitu, Mongolia tetap menjadi negara yang menjanjikan dengan potensi besar dalam sektor pertambangan dan peluang untuk diversifikasi ekonomi, serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Mongolia, berikut ini adalah 15 fakta menarik tentang negara Mongolia. 1. Dalam bahasa Mongolia, kata Mongol berarti pemberani. Makna ini mencerminkan sifat yang sangat dihargai dalam budaya Mongolia, yakni keberanian dan ketangguhan. Keberanian ini tercermin dalam sejarah panjang bangsa Mongol, yang dikenal sebagai penakluk dan pengembara hebat, terutama selama masa kejayaan Kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan. 2. Dalam budaya Mongolia, menunjuk jari ke seseorang dan berbicara dengan suara tinggi dianggap sebagai perilaku kasar dan tidak sopan. Tindakan ini dianggap tidak menghormati orang lain dan dapat menyinggung perasaan.
3. Lokasi pemakaman Genghis Khan tetap menjadi misteri hingga saat ini. Setelah kematiannya pada tahun 1227, sangat sedikit yang diketahui tentang tempat peristirahatan terakhirnya. Legenda mengatakan bahwa untuk menjaga lokasi makamnya tetap rahasia, para tentara yang mengawal jenazah Genghis Khan membunuh semua orang yang hadir dalam pemakaman tersebut. Tak hanya itu, tentara yang terlibat dalam pemakaman juga dilaporkan bunuh diri untuk memastikan tidak ada yang dapat mengungkapkan lokasi pemakaman sang pemimpin besar. Alasan mengapa lokasi pemakaman Genghis Khan harus dirahasiakan masih menjadi perdebatan. Beberapa spekulasi mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk melindungi makam dari penjarahan atau agar kuburan tersebut tetap dihormati. 4. Sistem penulisan pertama Mongolia diciptakan oleh Genghis Khan meskipun ia sendiri tidak bisa menulis atau membaca. Genghis Khan yang dikenal dengan kecerdasannya dalam strategi dan pemerintahan, menyadari pentingnya komunikasi tertulis untuk menyatukan kekaisaran yang luas dan beragam. Ia memerintahkan penciptaan sistem tulisan yang bisa digunakan untuk mencatat hukum, perintah militer, dan berbagai dokumen penting lainnya. Sistem penulisan ini kemudian dikenal dengan nama Mongolian Script atau aksara Mongolia. 5. Budaya tamu di Mongolia sangat dijunjung tinggi, dan salah satu tradisi yang paling khas adalah penyambutan tamu dengan semangkuk airag, yaitu susu kuda yang difermentasi. Airag merupakan minuman tradisional yang dianggap simbol keramahan dan penghormatan kepada tamu. Menolak untuk menerima secangkir airag dianggap sangat tidak sopan dalam budaya Mongolia, karena hal tersebut bisa dianggap sebagai penolakan terhadap kehormatan dan persahabatan yang diberikan oleh tuan rumah. 6. Mata uang Mongolia adalah Tugrik Mongolia. Tugrik diperkenalkan pada tahun 1925, menggantikan mata uang sebelumnya, yaitu rubel. Mata uang ini diterbitkan dan dikendalikan oleh Bank Sentral Mongolia. 7. Bahasa Mongolia adalah bahasa resmi negara yang digunakan oleh mayoritas penduduk di seluruh wilayahnya. Bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa Turki-Mongolik, yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Altai. Bahasa Mongolia ditulis dengan dua sistem tulisan, tulisan Mongolia tradisional yang ditulis dari atas ke bawah, dan alfabet Cyrillic yang diperkenalkan pada era Soviet pada tahun 1940, masih digunakan secara luas hingga saat ini. 8. Meskipun musim dingin di Mongolia sangat ekstrim dan suhu bisa mencapai sangat rendah, orang Mongolia memiliki kebiasaan unik untuk menikmati es krim selama musim ini. Ada teori yang menyebutkan bahwa penunggang kuda Mongolia pertama kali menemukan es krim saat melakukan perjalanan jauh dengan membawa usus hewan yang diisi susu atau bahan cair lainnya. Karena perjalanan yang panjang dan guncangan dari perjalanan di atas kuda, kombinasi suhu dingin dan guncangan tersebut menyebabkan cairan dalam usus membeku dan berubah menjadi substansi mirip es krim. Proses alami ini diakini menjadi cikal bakal penemuan es krim yang kemudian berkembang menjadi makanan penutup yang kita kenal saat ini. 9. Dengan ketinggian rata-rata 1.580 meter di atas permukaan laut, Mongolia menjadi salah satu negara tertinggi di dunia. Sebagian besar wilayah negara ini terdiri dari dataran tinggi, pegunungan, dan stepa yang luas, yang memberikan Mongolia iklim yang ekstrim, dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang lebih panas. Ketinggian ini juga memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Mongolia, termasuk pola pertanian, penggembalaan ternak, dan kegiatan ekonomi lainnya, yang seringkali disesuaikan dengan kondisi alam yang keras di daerah dataran tinggi tersebut. 10. Rumah tradisional nomaden Mongolia, yang dikenal dengan nama ger atau yurt, terbuat dari rangka kayu dan kain wol tebal. Struktur ger terdiri dari kerangka kayu berbentuk lingkaran yang menyokong atap dan dindingnya. Kain yang terbuat dari wol domba digunakan untuk menutupi kerangka tersebut dan memberikan isolasi yang sangat baik, menjaga kehangatan di musim dingin dan kesejukan di musim panas. Bahan-bahan ini sangat ringan dan mudah dipindahkan, sehingga memungkinkan masyarakat nomaden Mongolia untuk dengan mudah membongkar dan mendirikan rumah mereka saat berpindah tempat. Mereka juga seringkali menggunakan unta atau hewan ternak lainnya untuk transportasi. 11. Mongolia sering disebut sebagai negeri para penunggang kuda, karena hubungan eratnya dengan kuda, yang merupakan bagian penting dari budaya, sejarah,
dan kehidupan sehari-hari masyarakat Mongolia. Kuda di Mongolia tidak hanya digunakan untuk transportasi dan penggembalaan ternak, tetapi juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek budaya, seperti balapan kuda dan olahraga tradisional. Jumlah kuda di Mongolia sangat banyak. Ada sekitar 4 juta kuda yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah penduduk Mongolia. 12. Sekitar 1000 tahun yang lalu, kuda digunakan oleh bangsa Mongol sebagai sarana utama untuk mengirim pesan dan komunikasi di seluruh wilayah mereka yang luas. Sistem pos yang disebut YAM dibangun untuk memfasilitasi pengiriman pesan secara cepat. Dalam sistem ini, kuda-kuda yang dilatih serta stasiun pos yang tersebar di sepanjang rute bertugas untuk menggantikan kuda dan pengendara, memungkinkan perjalanan yang cepat dan efisien. Setiap stasiun YAM dilengkapi dengan kuda-kuda yang siap digunakan, sehingga pesan dapat dipindahkan dalam waktu singkat, bahkan melintasi wilayah yang sulit dijangkau. Sistem ini sangat efektif dan memainkan peran penting dalam menjaga komunikasi yang lancar dalam Kekaisaran Mongol pada saat itu. 13. Gurun Gobi yang terletak di Mongolia merupakan gurun terluas kelima di dunia. Dahulu, sekitar 100 juta tahun yang lalu, Gurun Gobi merupakan sebuah laut purba yang kaya akan kehidupan laut. Namun seiring berjalannya waktu, laut ini mengering dan berubah menjadi gurun yang tandus. Kini, Gurun Gobi dikenal sebagai situs fosil laut, di mana banyak fosil-fosil kehidupan laut purba ditemukan, termasuk fosil ikan, kura-kura, dan bahkan jejak dinosaurus. 14. Mongolia adalah rumah bagi Taman Nasional Hustai Nuru, yang dikenal sebagai salah satu taman nasional tertua di dunia, didirikan pada tahun 1993. Taman ini terkenal karena upaya konservasi yang berhasil dalam melindungi spesies langka, seperti kuda liar Przewalski. Terletak di bagian barat Ulaanbaatar, taman ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dan berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati Mongolia, serta menjadi contoh penting dari upaya pelestarian alam di dunia. 15. Ada dua wilayah pembagian di Mongolia, yaitu bagian Mongolia Luar dan bagian Mongolia Dalam. Mongolia Luar adalah negara merdeka yang terletak di Asia Tengah, yang dikenal dengan ibu kotanya, Ulaanbaatar. Mongolia Luar mengandung sejarah panjang sebagai bagian dari Kekaisaran Mongol dan memiliki budaya serta identitas nasional yang kuat. Sementara Mongolia Dalam merupakan wilayah otonom yang terletak di utara Cina, yang merupakan bagian dari negara Cina. Meskipun memiliki populasi etnis Mongol yang besar, Mongolia Dalam dikelola oleh pemerintah Cina dan memiliki pengaruh budaya Tiongkok yang lebih kuat. Pembagian ini terjadi setelah pengaruh Tiongkok menguat di wilayah tersebut pada abad ke-17. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Mongolia. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, berkomentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.